Halo Mams, para Mams semua. Aduh, mohon maaf nih, tadi langsung jeb aja mati. Dan saya juga kaget. Wah, kita kaget, tapi nggak masalah ya. Yang penting kita masih bisa ketemu nih. Halo Teh Uci. Aduh, maaf ya Teh, tadi tiba-tiba mati langsung. Kita Iya, langsung nggak mulai apa-apa nih Teh Teh. ya. Mm-mm. Iya, kita sampai aja ya. Nah, sampai Maaf aja ya, gitu. maaf. Iya, kita ngobrol aja nih sekarang. Ya, ngobrol-ngobrol nih Teh sekarang gimana nih? Jadi kan hari ini kita ngebahas tentang gizi ibu hamil dan ibu menyusui ya Teh ya. Jadi, kenapa sih gizi ibu hamil dan ibu menyusui ini perlu diperhatikan? Karena kan selama kehamilan maupun lagi menyusui, sebagai perempuan, kita tuh memerlukan zat gizi tambahan ya Teh ya. Jadi, harus lebih banyak dibandingkan sebelum menyusui dan sebelum melahirkan. Lebih banyaknya itu kayak gimana sih? Lebih banyaknya itu tentunya harus yang seimbang juga, yang beragam juga. Jadi jenis dan jumlahnya juga harus diperhatikan nih, jangan kayak asal banyak tapi nggak bergizi nih makanannya, karena kan juga harus diperhatikan ya Teh ya. Nah, Teteh gimana nih selama hamil nih? Konsumsi makanannya gimana Teh? Boleh sharing dong sebagai Boleh, ibu boleh banget hamil Teh. Teh. Mm-mm. Gimana Teh? Pertama emang wajib sarapan ya kalau ibu hamil teh dari pertama tuh karena kan pagi-pagi tuh langsung terasa tuh mual, langsung minum air Hmm, hangat boleh kan teh, air iya, putih yang hangat boleh. gitu ya, air bening yang hangat. Langsung minum air hangat kan, udah itu siapin sarapan buat makan pagi. Biasanya sih sarapan kalau nggak nasi ya paling nasi kuning gitu beli di luar gitu teh, yang pasti ada yang masuk gitu teh intinya. Soalnya Sehari Teteh makan kalau berapa kali nih? kenapa? Sehari makannya berapa kali Teh? Sehari 3 kali. Masih 3 kali, masih bisa ya Teh ya, Heeh. belum ada kendala gitu ya. Nah iya, jadi kan selama hamil perlu ditambah ya Teh asupan makanannya. Jadi misalkan dalam sehari sebelum hamil, Teteh makannya 1 hari sekali makan itu setengah centong nih. Nah maka ketika ketika lagi hamil atau lagi menyusui perlu ditambahkan jadi 1 centong setiap kali makan. Terus juga jadi jangan terlalu banyak karbonya juga, jadi harus imbang juga komposisi makanannya gitu. Jadi karbonya juga seimbang, protein hewaninya juga seimbang, apalagi sumber hewan ini penting banget nih bagi ibu hamil ya, karena kan lagi proses untuk pembentukan jaringan baru, pembentukan sel-sel baru. Nah, maka harus ditambahkannya lebih banyak sumber protein ini. Terus juga konsumsi sayur dan buahnya juga terutama juga harus ditambahkan. Kadang ada beberapa kasusnya Teh, ibu hamil tuh suka konstipasi Teh, suka susah BAB nih gitu kan. Nah makanya sejak trimester pertama tuh konsumsi sayuran pertama itu buah dan sayur itu harus ditingkatkan nih konsumsinya, karena untuk mencegah adanya konstipasi. Terus juga sebagai sumber vitamin juga ya, sumber mineral sayuran buah ini gitu. Nah terus juga eh, konsumsi buah-buahannya juga harus buah-buahan, sayur, hewani, karbohidrat semuanya juga harus seimbang. Oh gitu ya teh. Heeh, heeh. Itu kok bisa ya teh konstipasi gitu? Yang nyebabinnya dari makanannya itu atau dari yang lain tuh teh? Nah, biasanya kalau misalkan ibu hamil kan eh, dia ada bagian baru nih di sini tuh ya, timbul timbul organ baru di sini, bukan organ sih, timbul sel baru gitu ya di dalam tubuhnya. Biasanya kalau misalkan yang dia udah besar hamilnya, otomatis dia akan menekan bagian pencernaan ibunya nih, si janinnya ya, Teh ya. Hmm. Nah, biasanya itu kayak lebih beresiko terjadinya konstipasi, terjadinya gangguan pencernaan gitu. Nah, makanya harus di support asupan sayur dan buahnya dari trimester pertama kehamilan. Tadi gimana nih? Itu Konsumsi biasanya di buahnya usia gimana? berapa ya teh? Berarti Halo Pak Sandi. Mm-mm. eh itu biasanya di usia berapa ya teh? Apanya teh? Ibu hamil biasanya konstipasi gitu. Kalau ini sih macam-macam teh, tergantung Mm-mm. ibunya sendiri sih. Nah, kalau konstipasi ini emang sebaiknya banyak minum, terus juga harus konsumsi seratnya juga harus ditingkatkan gitu ya. Makanya dari awal-awal kehamilan pun
konsumsi air putih sama konsumsi air buahnya juga harus ditingkatkan. Jadi untuk mencegah Iya. terjadinya konstipasi di umur-umur kehamilan berikutnya gitu. Nah, selain tadi ya kayak sayur, buah, juga ada zat gizi mikro yang penting selama hamil nih. Apa aja sih? Ini ada 5 nih, Teteh harus tahu ya Teh ya sebagai ibu hamil nih. Yang Mm. pertama kalsium. Kalsium, yang kedua asam folat, yang ketiga besi, zat besi, yang keempat iodium, yang kelima itu adalah zinc. Nah, protein juga selama kehamilan juga penting ya Teh ya, karena kan fungsinya ini kan untuk membentuk pertumbuhan janin, untuk mempertahankan kesehatan ibunya juga perlu protein ya Teh ya. Nah, proteinnya di mana aja sih? Ada di ikan, susu, telur ya Teh ya. Itu banyak sumber proteinnya. Kacang-kacangan. Sebaiknya juga ditingkatkan konsumsi protein hewaninya gitu. Hewan itu kan kayak yang dari hewan ya. Susu, telur, terus juga hati ayam, daging-dagingan, ikan, seafood kayak gitu bisa. Nah, untuk besi dalam kehamilan juga perlu ditingkatkan nih, karena kan digunakan untuk pembentukan sel dan jaringan baru. Terus besi juga kan merupakan bagian penting dalam pembentukan hemoglobin ya Teh ya, tadi sel darah merah gitu kan. Jadi penting banget nih moms ini perlu meningkatkan asupan zat besi. Teteh gimana nih, darahnya normal atau rendah nih Teteh? Teh Uci. Nah, sebelum waktu tahu hamil ya Teh, waktu itu kan sempat dicek HB-nya Mm-mm. itu 10 koma berapa gitu ya, dulu 10,6 gitu kalau nggak salah. Nah, pas hamil dicek lagi itu 10,8. Jadi rata-rata segitu sih kalau saya Teh. Oh Mm-mm. gitu. Terus juga Mm-mm. menemukan gejala anemia itu kayak lemah, letih, lesu, lunglai. Merasakan Kalau gejala-gejala itu sebelumnya nggak? sih, kalau sebelumnya sih enggak sih ya. Mungkin karena hamil juga sih kayaknya Teh. Lebih kerasa gitu. Lebih kerasa cepet capek gitu ya Teh. Ya pasti ya Teh ya, karena kan ada perubahan hormon yang luar biasa ya Teh pada ibu hamil ya Teh ya. Iya, Harus betul lebih banget. strong dibandingkan sebelumnya nih, Iya. Teh. Nah makanya dari makanannya harus disupport nih Betul. untuk lebih menghadapi kehamilan ini. Oh ya Nah Teh, mau terus nanya Teh kan tadi ya dari protein ya. Dari protein kan ada telur kan. Nah, telurnya itu kan sempat dengar juga sih katanya kalau telur setengah matang itu nggak boleh ya Teh buat ibu hamil. Itu benar nggak ya Teh? nah sebenarnya bukan hanya telur ya Teh ya, pokoknya makanan Mm-mm. yang nggak mateng itu sebaiknya dihindari pada ibu hamil, karena kan misalnya kayak kita suka makan sushi nih, sushinya sushi yang mentah ya atau sashimi, itu sebaiknya juga dibatasin dulu, dihindari bahkan, karena mengurangi risiko terjadinya kontaminasi, karena kan biasanya kalau makan makanan mentah itu kan berisiko ada bakteri atau bakteri pada makanan itu, karena dia nggak melalui proses pemasakan gitu. Jadi beresiko banget kalau misalkan kita konsumsi makanan-makanan mentah. Apalagi lagi ibu hamil, sebaiknya dikurangin gitu konsumsi makanan-makanan mentahnya. Bukan hanya telur, Halo, tapi juga bisa. benar. Halo, ya gitu. Jadi selain tuti telur juga, makanan mentah lainnya juga harus dibatasin ya Teh ya. Harus dihindari gitu. Sebaiknya dihindari untuk mencegahnya kontaminasi. Halo, Dokter Fitri. Dokter kita nih ya Teh. Halo dokter. Nah, terus lanjutnya Teh ya. Jadi Iya, selain protein lanjutkan. juga kan zat besi juga harus ditingkatkan tadi ya untuk pembentukan sel dan jaringan baru, membantu mendukung itu. Dan juga nih, sumbernya di mana aja sih besi ini? Sumbernya ya di em, hati ayam, daging ayam, telur, ikan, pokoknya tempe, tahu, kacang-kacangan itu sumber zat besi. Nah, itu kan gampangnya dicari tuh, didapatkan dimanapun tuh. Jadi kita konsumsi makanan yang bisa kita dapatkan aja. Misalkan kayak nggak perlu yang susah nih Teh. Misalkan nih Teh suka apa ya, suka kesulitan nih beli kerang, beli hati ayam, ya nggak apa-apa, kita makannya telur aja atau daging ayam aja gitu. Jadi yang penting jumlahnya juga harus diperhatikan gitu kan, karena kan ada Hmm. peningkatan kebutuhan pada ibu hamil ya gitu. Ini ada pertanyaan dari Dokter Fitri Utami. Ada batas konsumsi nggak Mm-mm. Teh ati atau ampela ayam? Hmm. Hmm. Ya. Mm-mm. Nah, Katanya kalau kalau misalkan jalan nggak ada lagi gizinya. kalau jeroan ini kan emang dia kandungan kolesterolnya lebih banyak ya Teh. Nah, sebaiknya kalau hati ayam atau
kita kan lebih prefer hati ayam ya. Kalau kayak usus, ampela gitu kan dia gak mengandung zat besi ya. Tapi hati ayam ini emang mengandung cukup banyak zat besi. Sebaiknya konsumsi 1 potong sampai 2 potong per hari. Itu pun kalau misalkan mau lebih banyak nih, kayak misalkan 3 sampai 4 potong, lebih baik jangan digoreng. Jadi misalkan hati ayamnya diungkep, atau misalkan dia dibikin tumis, atau dibikin kayak kukus gitu ya, yang penting jangan digoreng. Kalau misalkan maunya 3 sampai 4 porsi, kalau 1 sampai 2 porsi sebaiknya boleh digoreng gitu, boleh 1 sampai 2 potong per hari gitu teh. Gitu dok. Hmm, Makasih oke dokter, oke. kayak nanya juga nih teh. Oke juga ya teh buat semuanya ya. Penting banget nih dok. Kejawab gak dok? Kejawab ya. Ini ada pertanyaan juga nih dari Mams Denura. Kalau untuk ibu menyusui, kenapa ya setiap pas menyusui sampai beres menyusui itu rasanya lemes banget teh katanya. Kurang apa tuh teh? Lemes banget. Nah, ya 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 pasti ya mams, karena kan eh, namanya kita kayak diambil gitu kan, kita bagian kecil kita kayak diambil sama dedeknya, dikasih ke dedeknya gitu kan. Nah, makanya pasti lebih lemes ketika habis menyusui, karena ya itu, karena diambilin gitu kan teh. Maksudnya kayak kita mengeluarkan ASI nih, mengeluarkan ASI, terus nah jadinya jadi lemes nih, karena mamsnya pagi yang kurang makan nih teh. Nah, gimana nih mams Dianura, apakah makanannya selama ini kurang atau normal aja, atau gimana nih bisa sampai lemes gitu? Nah, kalau misalkan kita makanan yang gak bagus sih sebagai ibu menyusui, itu bisa menyebabkan itu tadi, ketika habis menyusui sampai full beres langsung lemas, karena kan kayak tuh kekurangan energi juga ya teh ya. Nah, lemesnya apakah lemes yang berlebihan atau lemes yang masih bisa tahan nih mams, gimana nih? Kalau masih apa ya, banyak faktor sih teh. Kalau misalnya lemes ini bisa dari dia anemia juga bisa, dia Betul, betul. kekurangan energi protein atau KEP juga bisa, dia tergolongnya kurang makan juga bisa. Jadi tergantung nih riwayat makannya, riwayat kesehatannya gimana mams gitu. Kalau misalkan nih konsumsi makanannya udah bagus, terus nggak ada masalah kesehatan lainnya, anemia juga nggak ada. Nah, berarti mams ini makanannya gimana nih? Apakah masih normal kayak mams biasanya, ataukah kurang nih? Karena biasanya harus ditambahin nih, ya kayak tadi saya bilang, kalau ibu hamil di Indonesia itu harus ditambahkan konsumsi makanannya. Hmm, Tambahkannya harus yang beragam dan seimbang. Jadi jangan asal banyak, tapi juga harus perhatikan jenis dan juga jumlahnya. Oh. oke. Ini Gimana nih kata Mams Mams Dianura, Denura boleh katanya sharing? makan sehari bisa sampai 4 kali teh. Cemilan 2 sampai 3 kali. Air putih minimal 1,5 liter sampai 2 liter tuh teh. Banyak juga ya. Nah, dalam 4 kali makan ini berapa centong nih? Kalau misalkan nasinya nih, Mams, apakah sedikit-sedikit atau banyak? Itu juga perlu apa ya? Perlu dikonsultasiin lebih lanjut gitu kan. Nanti Hmm. Mams bisa, siapa tahu beruntung ya dapat promo gratis konsultasi nih, Mams Dianura nih. Terus Wah, pantengin ya sampai akhir ya. alhamdulillah. Heeh. Nanti langsung konsul ke Teh Siva berarti ya Teh ya. Dapat promo apa Iya, nih Teh? betul. Promo promo gratis konsul atau diskon nih? Promo gratis, jadi nggak usah bayar. Wah, Oh, gratis nih konsultasi wah, menarik sehari sama banget. sama Hmm. Syifa. Iya. Berarti nanti Jadi Mams lebih lengkap Yanura ya. boleh sampai akhir nih. Hmm. Iya, terus Seru banget tadi nih. kan, nah ini makanannya udah bagus ya Teh ya. Nih, makanannya bagus nih, 4 kali, Hmm. cemilannya 2 sampai 3 kali, airnya juga 1 sampai 1,5 liter sampai 2 liter. Nah, Hmm. terus nih Mams gimana nih? Apakah ada masalah darahnya, atau adanya terjadi anemia, ataukah selama ini aktivitasnya juga banyak, misalkan habis menyusui mams langsung kemana-kemana, aktivitasnya banyak, nah itu juga bisa jadi resiko lemes, kita capek gitu kan ya. Nah Hmm. itu sih mas, biasanya kalau misalkan ibu menyusui memang harus dijaga juga nih, kayak moodnya ya teh ya, terus juga Hmm. stresnya, terus juga harus diperhatikan semuanya gitu. Ibu hamil juga sama kayak gitu. Jadi banyak faktor ya, nanti Betul bisa banget ya ditanya Teh. aja. Nah, bagi mams yang lain, Hmm. bebas nih tentang ibu hamil dan ibu menyusui. Kita ngobrol aja ya, Teh Hmm. ya, saling sharing. Yang Nah, Teh aja Uci Teh. gimana nih? Mm-mm. Kalau kalau dari saya sih kayaknya lebih ke ini ya Teh, dari HB kayaknya ya. Maksudnya karena HB-nya rendah juga kan. Jadi sering capek gitu kayaknya Teh gitu sih.
Mungkin nggak nih Teh Hmm. Denura udah cek darahnya belum nih Teh? Oh iya tuh, Ibu Heeh. Deonira ini punya anak kecil juga, jadi memang eh, lumayan hektik ya dalam sehari-hari. Jadi mengurus Belum. babynya juga, mengurus anak dedeknya juga yang udah 3 tahun. Jadi memang perlu Hmm. lebih di manajemen lagi nih Mams. Gimana Oke. cara manajemen untuk waktu ngurus anaknya, waktu menyusuinya, waktu untuk diri sendiri juga penting banget ya Teh ya, karena kan psikologis moms lagi hamil dan menyusui itu penting juga nih ya. Kadang ada ibu hamil yang stres, dia jadi nggak keluar asinya nih teh, berhenti. Nah itu juga perlu Hmm. dihindarin tuh bagi ibu hamil, apalagi menyusui. Apalagi ibu hamil tuh ya harus dihindari banget stres, suka jadi pendarahan, flek kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk dari makanannya nih, Mams, sebaiknya tadi ditingkatkan konsumsi sumber zat besi, sumber protein, sumber iodium. Nah, kalau iodium ini dari mana aja sih sumbernya? Nah, kalau iodium ini dari kacang-kacangan, terus ya teh, terus dari garam yang kita konsumsi nih, kayak penambahan garam dalam masakan, sebaiknya menggunakan garam yang beriodium. Kan suka lihat ya, kayak di kemasan garam tuh, garam beriodium. Nah, itu sebaiknya dipilih Hmm. dibandingkan dengan garam yang tidak beriodium. Oke, oke. Nah, terus selain itu juga asam folat juga pentingnya dalam masa kehamilan. Nah, ini juga karena untuk pembentukan sel dan sistem saraf dalam tubuh untuk dedeknya gitu. Nah, di mana sumbernya di sayuran hijau juga ada seperti bayam, kacang-kacangan. Itu banyak banget mengandung asam folat yang penting banget untuk ibu hamil. Nah, terus juga kalsium ya teh ya. Kalsium juga penting banget nih karena kan sama hamil tuh kalsium ibu tuh kan digunakan untuk pembentukan dedeknya nih. Nah, jadi sebaiknya perlu ditambahkan. Nah, bahkan bagi ibu hamil ini penting banget konsumsi kalsium karena bagi ibu yang kalsiumnya rendah, dia bisa terjadinya uh, keropos tulang, bisa jadi masalah tulang lainnya kalau misalkan dia kalsiumnya nggak mencukupi. Jadi kan dia bakal dipakai terus sama dedenya tuh untuk pembentukan jaringan baru dedenya. Nah, sebaiknya kadar kalsiumnya konsumsinya lebih banyak gitu. Nah, kalsium ini di mana aja sih? Bisa di sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan teri, susu tuh banyak banget mengandung kalsium. Nah, terus kalau misalkan ibu, nah tadi kan kayak misalkan ada pengeroposan tulang sama gigi juga tuh kalau misalkan kurang kalsium bagi ibu hamil gitu. Jadi penting banget nih kalsium perlu di maintain ya teh. Teh gimana nih konsumsi kalsiumnya nih dalam sehari-hari nih? Paling susu sih, susu terus daging-dagingan gitu ya Teh ya. Ya, sayuran Mm-mm. hijau, kacang-kacangan, dan Kacang ikan. panjang boleh? Gak Iya, apa-apa boleh ya kacang kacang. panjang. Iya, kacang-kacangan tuh kayak kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, atau olahannya seperti tahu, tempe, susu kedelai itu bisa juga. Dan ikan teri juga banyak kalsiumnya teh. Ikan teri, kita suka ikan teri nggak nih? Suka, suka banget. Sama Tapi jangan lalap terlalu ya. banyak ya. Iya, tapi jangan terlalu banyak itu ya, karena kan ikan teri juga mengandung banyak natrium ya teh ya. Garamnya Oh, banyak nih, karena karena asin kan ya. artinya asin. Ya, kalau yang asin, kalau misalkan yang ikan teri yang seger sih nggak apa-apa. Terus susu, Apalagi biasanya kayaknya kan suka kalau ada nih ini, tambahan. Ini mana teh? kayaknya kalau apa kalau punya riwayat darah tinggi juga lebih beresiko ya Teh kalau makan yang asin-asin gitu ya. Ya, namanya ada preeklamsi ya teh ya, darah tinggi pada ibu hamil tuh bahaya juga Betul. nih bagi mams yang punya darah tinggi. Itu harus diperhatikan konsumsi natriumnya atau konsumsi garamnya harus dibatasin banget gitu. Nah, terus selain tadi apa aja nih teh? Asam folat, besi, Hmm. iodium, Kalsium, kalsium, dan zinc. Nah, zinc. selain tadi kan udah dibahas nih satu-satu ya. Nah, terus yang zinc ini nih banyak pada seafood nih, terutama kerang. Kerang ini mengandung banyak zinc nih teh untuk bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Saya juga di sayuran hijau juga ada, di kacang-kacangan juga ada, di sumber hewannya juga ada. Jadi sebenarnya asalkan kita makanannya seimbang nih teh, itu bisa terpenuhi kok gitu. Asalkan kita makannya seimbang, misalnya kayak karbohidrat ada, hewani ada, nabati boleh ada, boleh setiap hari ada gitu maksudnya, atau enggak. Kalau misalkan sayuran juga penting. Terus juga buah-buahan juga, jadi harus seimbang. Nah, sayuran juga jangan kayak wortel terus nih tiap hari gitu kan. Nah, penting juga konsumsi sayuran hijau. Itu kan kayak mengandung asam folat yang tinggi, mengandung iodium yang tinggi juga. Kalau sayuran hijau ya teh ya, kayak bayam tuh bagus banget nih buat ibu menyusui. Daun katuk juga bagus banget. Jadi
harus seimbang gitu. Jadi kita makannya tuh harus beraneka ragam gitu. Dan juga porsinya harus diperhatikan nih porsinya dan jangan terlalu berlebihan gitu. Oh, oke teh. Terus bagi Itu ibu dari, hamil tuh, dari Mas Denuran ya teh. Katanya hati-hati juga makan kerang ya teh. Ada kandungan merkuri katanya. ya iya, ya, memang sebenarnya itu tergantung ya teh ya, tergantung pemasoknya, tergantung kadar kadar merkuri di air lautnya. Kan ini kerang laut ya teh dari laut ya. Nah, sebenarnya sih kalau Hmm. kerang dia pure dari laut yang bersih, laut yang sehat, laut yang gak ada pencemaran itu nggak apa-apa. Karena kerang ini kan memang em, biasanya kan suka diambilnya di laut sama pelayannya nih, sama nelayannya nih. Nah, itu kan biasanya suka dikasih ini, kasih itu ya teh ya. Nah, sebaiknya konsumsi yang masih segar dan juga sebaiknya juga jangan banyak juga sih, misalkan sehari 1 sendok makan atau sampai 3 sendok makan kerang itu boleh kok mams. Dan penting juga harus dimasaknya dengan matang biar kayak mengurangi risiko pencemaran ya teh ya, Betul banget mengurangi teh. adanya Hmm. bakteri, adanya zat-zat lain yang dia ya mesti bisa hilang ketika proses pemasakan. Jadi sebaiknya harus matang untuk ibu hamil. Harus matang ya teh ya. Benar-benar matang ya. Mm-mm. Kalau sayuran teh kan bagusnya setengah matang tuh. Biar kandungannya masih terjaga. Itu gimana? Kalau untuk sayuran ini ada beberapa tips nih Teh untuk sayuran Hmm. ini. Sebaiknya kalau untuk sayuran itu dicuci sebelum dipotong. Oke, Gitu. oke. Nah, karena kan sayuran ini mengandung vitamin larut air ya Teh ya. Nah, ketika Hmm. kita kupas terus potong sayurannya, terus dicucinya setelah dipotong, otomatis kan banyak belahan-belahan gitu ya, banyak bagian-bagian yang tercemar oleh airnya. Itu kan bisa melarutkan vitaminnya dalam dalam si sayur dan buahnya. Jadi sebaiknya dicucinya sebelum dipotong-potong. Jadi misalkan kita wortel nih udah di peel, udah dikupas kulitnya, terus kita cuci, sudah dipotong-potong gitu. Nah untuk yang kedua masaknya jangan terlalu lama, itu dia. Jadi misalkan bagi ibu hamil yang nggak masalah dengan konsumsi sayuran yang nggak terlalu matang, bisa aja nih bagus juga. Jadi misalkan kayak cukup 10 menit atau 5 menit dimasak terus udah bisa dimakan, itu juga bagus. Jadi sebaiknya memang sayuran ini jangan terlalu matang karena untuk mencegah hilangnya vitamin larut air dalam buah tersebut, sayur tersebut gitu. Hmm. Sama Berarti sayuran juga jangan gitu, perlu Teh. dipotong ya teh ya. Iya. Hmm. Kadang soalnya saya kalau sayuran kadang dicuci dulu, kadang pengen dipotong dulu. Gimana moodnya nih? Iya, sebaiknya dicuci dulu Oke, baru dipotong nih, Teh, gitu. oke. Biasakan, gitu kan. Nah, terus tadi ya ada beberapa pesan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Yang pertama kan biasakan konsumsi aneka ragam makanan. Tadi harus beraneka ragam nih, terutama sumber zat besi, sumber asam folat, sumber Mm-mm. kalsium, sumber iodium dan sumber zinknya. Terus yang kedua batasi konsumsi makanan yang mengandung tinggi garam atau tinggi natrium. Juga perlu dibatasin ya Mams ya, kayak misalkan Mams yang suka ngemil ciki-ciki, makan makanan kalengan, makan makanan yang diawetkan, terus makan makanan yang instan gitu ya teh, terus sebaiknya dikurangin karena kan uh, ini bisa membantu mengurangi terjadinya edema atau pembengkakan dalam tubuh ibunya, terutama ibu hamil ya. Nah untuk yang ketiga itu um, minum air putih yang banyak karena kan apalagi untuk ibu hamil dan menyusui itu kan terutama yang ibu menyusui kan dia banyak tersalurkan nih cairannya untuk ASI anaknya. Jadi kan sebaiknya harus tersuplai juga dengan baik si airnya untuk sirkulasi juga, untuk metabolisme juga gitu. Jadi sebaiknya konsumsinya di atas minimal 8 gelas per hari. Tapi gimana nih konsumsi air putihnya? Banyak Air juga nih. putih kalau di rumah sih banyak ya teh. Cuman kalau udah kerja nih agak ini kayaknya agak sedikit ya. Biasanya kan Lupa karena ya. karena lupa. Tahu-tahu kan udah haus aja udah berapa jam nggak minum gitu. Nah, itu Itu gimana sebaiknya ya teh? dihindarin karena biasanya kalau kita minum kalau kita kurang minum suka ada dehidrasi ya dehidrasi terus kayak pusing gitu. Nah itu sebaiknya juga Iya dihindari tuh benar teh teh. kayak kurang minumnya, jadi disetting dengan kayak teteh selalu siapin air minum dimanapun teteh berada, kayak di bawah tempat Terus minumnya megang terus gitu ya teh bawa-bawa gitu ya kemana-mana. harus bawa gitu. Jadi misalkan kayak di simpan di mejanya gitu, jadi yang penting
kayak kelihatan loh sama kelihatan loh sama oh itu belum minum nih aku, jadi harus dilihat, harus sering yang terlihat di tempat ininya gitu. Itu penting juga ya Teh. Nah, Nah, saya ngasih tips nih untuk pembagian 8 gelas per hari nih. boleh boleh. Pertama, satu tidur satu gelas, bangun tidur satu gelas. Terus yang kedua, setengah gelas sebelum makan setiap kali 3 kali makan. Misalnya tadi 4 kali makan, berarti kan setengah gelas, segelas. Setengah gelasnya setelah makan. Gitu. Tuh udah berapa gelas tuh kan. Terus setelah Mm-mm. beraktivitas, misalnya kayak teteh abis ngangkat kursi, ngangkat galon gitu kan misalkan ya. Terus bisa tuh langsung minum air putih segelas. Terus juga pas mau tidur satu gelas. Jadi bisa tuh dibiasakan dari pembagian waktunya itu. Apalagi buat moms yang suka olahraga, itu juga sangat penting juga ya asupan airnya. Nah, iya Nah, tuh dari moms Mams Dianura. Denura Oh, juga nih, di setiap sudut rumah yang sering ditempati teh, siapin botol minum. Nah, oke nih teh. Siap nih, Mams itu Denura. teh. Tuh. Jadi Bagus banget nih, Mams menempatkan air Denura. minumnya di tempat yang sering kita lihat gitu, sering kita lihat. Jadi itu bakal keingetan terus nih, oh iya Betul. belum minum nih, gitu teh. Nah, terus yang Iya keempat ya, ini kalau di batasi. rumah sih enak ya, teh. Mm-mm. Kenapa Cuman teh? kalau di tempat kerja kayaknya, kalau di rumah kan lebih enak ya, karena kitanya kan di rumah gitu. Kalau di tempat kerja nih, gimana ya teh ya? Ada kan yang Mm-mm. kerja juga nih, banyak nih para moms yang kerja, kadang sampai lupa minum. Nah, misalkan dibuat jadwal itu dibuat jadwal teh, misalkan kayak minumnya jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, Mm. jam 4. Jadi maksudnya setiap jam itu teteh ingat, oh ya aku harus minum gitu. Nah, itu bisa tuh. Jadi Oh, oke. misalkan teteh nempatinnya dimanapun, tapi ketika teteh udah otak teteh udah terbiasa untuk melakukan minum di jam-jam tersebut tuh bakal terbiasa kok teh. Jadi bakal membantu juga pembiasaan air minumnya gitu. Itu teh jadi harus Oke, tetap teh. ngelakuin air minum. Apalagi buat ibu menyusui ya, nanti kan 9 bulan lagi nih Mhm. menyusui dedeknya. Terus, Iya. nah bagi ibu hamil juga harus membatasi kopi ya teh ya, atau makanan-makanan yang mengandung Mhm. kafein. Gak Kenapa suka sih? sih kalau Karena teh dulu kopi tuh, teh. nah kafein itu ada zat mempunyai efek diuretik dan juga stimulans. Jadi diuretik ini kayak membantu kayak kita bakal pengen pipis terus nih, bakal sering pengen Mhm. pipis, terus juga kayak jantung berdebar gitu ya. Bagi ada beberapa ibu kan yang minum kopi langsung berdebar Iya. jantungnya ya. Nah itu Mhm. gemeter juga ada yang sampai dingin juga, panas dingin juga ada. Nah kalau misalkan itu sebaiknya dibatasin. Maksimal itu untuk ibu hamil 2 gelas per hari teh kopinya. Dua gelas, 2 cangkir kopi per hari. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Oke, oke, teh. Nah kalau ibu Terus nyusui ya teh apa ya, lagi? Mhm. selain selain asupan tadi yang 5 tadi, iodium, kalsium, asam folat, besi dan juga zinc, itu juga ada penambahan nih seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, B3, B6, vitamin C, vitamin D. Hampir semuanya itu harus disuplai karena kan dia membantu anaknya supaya tercukupi kan gizinya gitu kan. Seperti yang kemarin dibilang bahwa ASI ini tuh fungsinya itu sangat penting banget untuk anak untuk mensuplai kebutuhan nutrisi anaknya. Jadi makanya dari ibunya juga harus bagus gitu gizinya biar anaknya juga bagus gitu kan, karena dia belum bisa makan apa-apa nih, dia Mhm. hanya tergantung pada nutrisi ibunya. Makanya Iya. sebagai ibu hamil dan menyusui, terutama yang menyusui, harus penting banget memperhatikan kandungan dan gizinya gitu. Ini Sama dari tadi ya Mams kayak Denura protein nih. juga meningkat, energi Mhm. meningkat, semuanya meningkat. Dari Mams Denura nih teh ada lagi, kalau ibu nyusui berapa banyak ya teh boleh minum kopinya? Nah, kalau ibu menyusui itu sama juga sih teh, tadi 2 cangkir per hari atau bisa 2 sampai 3 cangkir per hari kalau ibu menyusui itu. Maksimal ya teh Jadi 3 cangkir berarti ya. 2 sampai 3 cangkir per hari ya Mams ya. Nah, perlu juga diperhatikan nih konsumsi gulanya teh. Biasanya kan kalau kopi kan pasti selalu ada gulanya ya teh ya. Nah, Mhm. gulanya harus perhatikan juga nih, jangan terlalu banyak nih gulanya Mams. Misalkan dalam sehari itu maksimal 5 sendok teh gula dalam sehari. Itu pun udah termasuk di makanan, udah termasuk di penambahan di bumbu. Jadi penting banget ketika minum kopi, gula jangan terlalu banyak gitu. Kalau misalkan nggak bisa makan yang pahit, nggak bisa minum yang pahit, ya jangan terlalu sering minum kopinya gitu.
Oke teh. Kadang kalau yang punya mah suka langsung ini ya teh melilit ya, rasa ya ke perut gitu. Kalau minum Karena kopi. kan dia juga Mm, menaikkan asam lambung ya teh ya, bagi penderita betul. mah. Teteh juga suka minum kopi. Enggak, saya nggak suka teh. Oh Justru nggak kalau suka. minum kopi itu satu teguk aja langsung kerasa tuh teh, melilit gitu gak Oh, enak. Mm, kalau minuman-minuman yang lagi hits sekarang tuh kayak kopi-kopi, bubble boba gitu, suka nggak? nggak pernah minum teh. Oh, suka ya? Ya saya Iya. minumnya ini aja, variety aja. Ya Iya, jus-jus bagusnya lebih ke mendingan kayak jus ya jus teh. aja Oh, teh. jus. Iya, Heeh. betul banget tuh. Jus kan lebih banyak manfaat ya bagi moms dan teman-teman semua yang suka konsumsi minuman-minuman manis nih. Sebaiknya dibatesin nih, jadi jangan terlalu sering. Seminggu sekali boleh lah gitu kan ya konsumsinya. Gitu. Jadi jangan terlalu tiap hari banget beli minuman boba, minuman bubble gitu kan kayak tadi sendiri nih kayak. Soalnya sering minum ya. Iya nih aku suka, ini saya Minum suka boba. diajakin teman-teman kantor nih. Suka diajakin gitu lah teh. Ayo Oh minum gitu. boba, minum bubble. Nah, tiap hari deh. Boba tuh kandungannya dari apa sih teh sebenarnya? Dari tepung gitu ya? Tepung. Kenapa teh? Nah, dari Mams Kenapa teh? Denura juga nih, aku suka banget teh katanya, tapi sejak punya anak jadi ngerasa bikin lemes. Maksudnya ke kopi ya, Mams Denura nih. Iya, jadi sebaiknya dibatasin ya Mams ya, minum kopinya. Kalau misalkan bisa membuat jadi lemas gitu. Biasanya Mm-mm. Mams nih berapa gelas nih per berapa cangkir nih per hari. Nah, sebaiknya perlu dibatasin juga nih karena bahaya juga ya kalau misalkan terlalu banyak, apalagi penambahan gulanya juga banyak gitu. Jadi perlu dikurangin juga konsumsi kopi dan juga air dan gulanya gitu. Jadi sebaiknya sih lebih banding yang kayak jus ya teh ya, atau Mm-mm, infused water, betul. jus gitu. Sebaiknya konsumsi sama ibu hamil, susu kedelai, susu kacang hijau, sari kacang hijau itu juga lebih recommended dibandingkan dengan kopi, teh manis, dan minuman manis lainnya gitu kan. Jadi sebaiknya perlu kayak lebih bisa inilah bisa mensiasatinya dengan baik gitu. Misalkan kayak oke seminggu sekali aku minum minuman manis kayak minuman kalengan gitu, minuman Mm-mm. botolan gitu yang di supermarket bisa. Tapi kalau misalkan yang sisanya berarti udah habis nih stoknya, udah habis nih jatahnya. Jadi harus kayak apa ya? Harus kayak lebih itu juga sih harus lebih disiplin sama diri sendiri gitu sih teh. Jadi sisanya bisa Oke, di betul. jus, di infused water, Mm. sari kacang hijau, sari kedelai gitu. Infus water nggak apa-apa ya, Teh, ya, berarti ya. Iya nggak apa-apa. Yang Jadi terlalu misalkan asam air berarti. Gimana? Nah, bisa aja air putih kan dia bisa ditambahin misalkan strawberry atau lemon. Ya kalau misalkan kadarnya nggak terlalu banyak seir lemonnya, ya nggak akan terlalu asam sih teh. Maksudnya bisa kok misalkan kayak lemonnya satu iris buat air satu botol gitu. Nah, 260 mili bisa kok itu misalkan gitu. Jadi jangan terlalu asam juga. Jadi tergantung naro si Mm-mm. lemonnya berapa banyak gitu. Asalkan ada seger gitu ya, Teh, ya. Jadi biar nggak pusing juga kan buat ibu hamil apalagi. Saya teh cobain teh infused waternya teh. Tapi kan harus Siap, ini ya siap. harus diperhatiin juga kayak untuk yang menderita mah juga kan sebaiknya setelah Iya, makan betul. jangan terlalu yang asem Mm-mm. gitu. Oke. Ini ada dari Mams Denura lagi nih. Wah, kalau susu kurma itu kandungannya gimana, Teh? Karena ngerasa bertenaga kalau udah minum susu kurma. Iya nih. Kurma ini kan emang mengandung karbohidrat yang bagus untuk tubuh kita. Kita kan kalau misalnya lagi puasa nih teh bagi umat muslim ya teh ya dianjurkan buka puasa dengan kurma. Kenapa dengan kurma? Karena kurma ini memang mengandung karbohidrat atau gula itu yang dibilang tuh sempurna gitu. Maksudnya dibilang tuh kayak bisa uh, langsung diserap itu dengan mudah oleh tubuh gitu kan. Jadi, nah kalau Hmm. dibuat susu juga bisa nih, dia kan kayak sari gitu kan, sari kurmanya dibuat lebih dibuat cairan gitu. Nah, sebenarnya bukan susu sih kayak sari ya teh ya, sari kurma. Cuman ada juga yang ditambahin susu, ada yang tambahin air juga ada. Jadi memang
susu kurma ini mengandung banyak karbohidrat dan gula yang baik, Mams, buat tubuh. Jadi otomatis dia lebih bertenaga, lebih lebih nggak lemas gitu ya, gitu, Mams. Jadi memang dia ini mengandung karbohidrat dan zat gizi lain yang emang bagus dan juga bisa mensupport kebutuhan tubuh gitu kan. Karena memang langsung bisa menyalurkannya dengan tubuh dengan cepat. Makanya ketika minum susu kurma nih jadi lebih bertenaga, lebih ada energi gitu. Karena karbohidratnya lumayan bagus gitu. Bagus. Dibanding gula ya teh, mending pakai kurma berarti ya. Iya, betul. Kalau misalnya pengganti gula boleh teh, pakai kurma gitu. Kalau misalkan tergantung nanti ya, kalau misalkan pengganti gulanya buat teh manis atau nggak buat masakan, ya sebaiknya kan enggak ya teh ya, mending pakai gula biasa gitu. Kalau misalkan kayak untuk pengganti pengen minuman manis tapi pengennya ganti pakai kurma itu bisa, misalnya kayak sari kurma juga Hmm. bagus tuh buat dikonsumsi gitu. Oke, Sari kurma ini boleh. enak juga teh rasanya, lumayan enak kok, jadi nggak yang Hmm. nggak enak gitu. Iya, Mungkin enak ada kok. beberapa Pernah orang yang nggak nyobain. suka susu kedelai. Kalau sari kurma ini tergolong yang enak sih, saya juga suka gitu. Apalagi yang punya alergi sama susu sapi ya teh bisa ya. Jadi Hmm. alternatif. Iya, bagi yang alergi sama susu sapi bisa susu sari kurma, bisa sari kedelai, susu sari kacang hijau, bisa tuh Hmm. dicari dari sumber lain. Nah, oke deh teh. Ini karena waktunya udah habis ya teh. Kita udah Ya, udah hampir habis ya. ya teh. Sayangnya boleh nih teh kalau ada yang mau tanya-tanya lagi ya teh bisa langsung DM aja ya ke IG-nya Klinik Mutiara Cikutra. Nanti kita langsung Mm-mm. arahin ke konsultasi gizi. Mm-mm. Tadi mohon maaf ya, Mams ya. Tadi ada kendala, tadi ada sedikit problem, tadi mati Iya, sedih tiba-tiba. banget. Maaf. Iya, so sad. Oh, ada yang mau nanya Hmm. lagi nih kayak. Oh, boleh nih. Boleh, Eh, boleh, boleh. saya Dari dokter Mams dulu. Ferdina Septiani. Terakhir Iya. ya. Mm-mm. Boleh, boleh. Ini apa nih, Mams? Kita tunggu ini. Pasti menarik banget nih. Mana pertanyaannya? Mana? Ini Tuh, lagi ini ngetik nih. ya? Heeh. Lagi Ini ngetik lagi mungkin ya. ngetik. Heeh. Oke. Pokoknya ada 5 ya, Teh. Berarti tadi tuh yang kandungan yang harus dipenuhi, yang harus diperhatiin banget ya sama ibu hamil ya. Apa coba teh? Coba apa aja disebutin teh? Folat, kalsium, zinc, yodium, sama satu lagi tuh apa tuh? Teh? Zat besi. Oh, zat besi. Heeh. Asam folat, yodium, zat besi, zinc, sama satu lagi Kalsium. jadinya kalsium. Oke deh, siap Teh. Iya. Itu ya 5 yang harus diperhatiin. Penting banget buat ibu hamil. Kalau ibu menyusui, penting bangetnya berarti apa nih Teh? Yang Sama kayak poin-poin yang tadi. penting. Oh, sama. Sama cuman ada vitamin A, vitamin B-nya juga, vitamin C-nya juga, vitamin D-nya juga harus seimbang. Karena kan untuk adiknya ya, Vitaminnya. untuk mensuplai kebutuhan dedeknya. Hmm. Vitaminnya berarti ya Teh. Ibu hamil sama ibu menyusui jangan ketinggalan. Mm-mm. Ini kayaknya nggak yang Ya, nanya ya. heeh. Nanti Udah langsung kali ke ya, ini cukup. aja ya. Mm-mm. Langsung ke IG-nya aja ya Teh, DM ya. Boleh ya. Hmm. Ya nih, kalau misalnya Mam tadi yang mau Mm-mm. nanya, terus kita keburu selesai nih karena waktunya udah habis, bisa langsung Mm-mm. apa ya, DM aja ke eh, Boleh. Instagram KMC atau komen di postingan Gizi di KMC. Nanti saya bakalan komen gitu ya Teh ya. Nah, Betul banget ya. untuk yang menyusun ini, iya, untuk menyusun ini KMC bakalan launching produk ASI Booster juga loh Teh, gitu. Jadi bisa ditunggu nih. Mm-mm. Tadi kayaknya Mams Dianura yang dapat promo ya Teh ya? Iya, Dapat Mams promo Nura nih. gratis konsultasi. Selamat, Mams Nura. Ya, nanti kita hubungin ya Mams ya untuk Jadi promonya. untuk menghubunginya berarti tinggal di DM ya Teh ya, Mams Denuranya. Mm-mm. Oke deh, Mams Denura aja nih yang dapat ya. Nanti lain kali Tadi kita. ada sih Teh yang Oh, ada lagi.
Wah, dari Mams Denura cookiesnya dari KMC enak katanya. Wah, alhamdulillah nih Teh. Nanti kita ini lagi ya, adain lagi ya Teh. Pokoknya ada terus ya kalau cookies ya Teh. Iya. Oh, cookies kan udah diganti teh jadi produk lain. Kan kita mau launching produk baru nih. Jadi cookies ini bakalan diganti nih sama beberapa produk baru gitu. Penasaran ya pasti. Pokoknya tunggu aja nih. Ya udah deh Teh, kita udah habis waktunya juga nih. Nanti paling kita jawab langsung di ini ya di DM ya Teh. Iya. Udah aja ya teh ya. Udah habisnya waktunya ya. Kita Iya. eh, semoga semoga bisa bermanfaat ya Mas buat kamu semuanya. Semoga bisa Iya, diaplikasikan amin. ilmu-ilmunya. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon maaf nih. Dan juga tadi mohon maaf juga ada kendala gitu. Yang pasti Makasih. bermanfaat banget ya Teh. Mm-mm. Iya Dadah, betul. Siva. Sehat terus. Iya teh.